warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku SMP Islam Pekalongan yang saya sayangi dan saya banggakan, serta para pendengar setia yang berbahagia. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam ceramah rutin setiap Kamis sore. Mudah-mudahan perjumpaan kembali kita ini dapat membawa manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, serta para pendengar setia yang berbahagia. Pada perjumpaan kembali ini, Ustadz Hanafi akan menyampaikan ceramah keagamaan dengan tema bahaya durhaka kepada orang tua. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, serta para pendengar setia yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair salasan." Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Wa kana muttaqian fajalasa faqala ala wa qawluz zur wa syahadatuz zur. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritahukan kepadamu dosa-dosa besar yang paling besar?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda sampai 3 kali. Kami para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Awalnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersandar, kemudian duduk dan bersabda, serta camkanlah juga perkataan bohong dan saksi palsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengulanginya, sehingga kami berkata dalam hati kami, semoga beliau diam. Hadis ini diperoleh dari Abi Bakrah Nufai bin Harith, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini sahih. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, durhaka kepada kedua orang tua termasuk lebih besarnya dosa-dosa besar. Jadi kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, kita akan tertimpa lebih besarnya dosa-dosa besar. Oleh sebab itu, mari kita hindarkan bersama diri kita dari durhaka kepada kedua orang tua. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, juga hadis lain mengatakan ada 3 sesuatu yang menyebabkan amal hamba tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la yanfa'u ma'ahunna amal, al-isyraku billah wa uququl walidain wal firaru minaz zahfi." Rawahu Tabrani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 sesuatu
yang menyebabkan amal hamba tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menyekutukan Allah. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua, menyakiti hati kepada kedua orang tua. Yang ketiga, melarikan diri dari peperangan karena takut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, serta para pendengar setia yang berbahagia. Maka berbahaya sekali anak-anak, maka berbahaya sekali orang yang durhaka kepada kedua orang tua, sampai amal perbuatannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal kita tidak sia-sia kalau kita durhaka kepada kedua orang tua? Oleh sebab itu mari kita hindarkan bersama-sama, mari kita hindarkan diri kita bersama-sama dari durhaka kepada kedua orang tua. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, perbatasan durhaka kepada kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Fala taqul lahuma, maka jangan sekali-kali kalian berkata kepada kedua orang tua dengan perkataan ah. Jadi perkataan ah itu sudah termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Lebih-lebih membentak, apalagi memukul kepada orang tua. Ini termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Berarti kalau kita sudah pernah mengatakan ah kepada kedua orang tua, maka segeralah kita mohon maaf kepada kedua orang tua. Sebab kalau kita tidak segera mohon maaf kepada kedua orang tua, amal kita akan sia-sia. Amal perbuatan kita tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari bagi kita yang pernah mengatakan ah kepada kedua orang tuanya atau salah satu kepada orang tuanya, mari segeralah mohon maaf kepadanya. Jangan kita tunda-tunda, karena bahayanya kita tertimpa lebih besarnya dosa-dosa besar dan amal perbuatan kita tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sekali lagi mari kita yang pernah mengatakan ah atau membentak kepada kedua orang tuanya, segeralah mohon maaf agar amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, dan para pendengar setia yang berbahagia, demikianlah sekelumit ceramah rutin setiap Kamis sore yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.